saya Nia Widiawati dengan NIM 1860206221030. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 1B. Di semester 1 ini saya ada mata kuliah yang namanya filsafat, yaitu filsafat pendidikan Islam. Awalnya saya berpikir, apa itu filsafat? Apakah akan sulit untuk mempelajari filsafat? Karena sebelumnya saya belum pernah mempelajari filsafat. Mata kuliah filsafat pendidikan Islam ini diampu oleh Ibu Lailatul Zuhriyah. Awal perkuliahan diisi dengan pengenalan filsafat terlebih dahulu, dan di sini saya mengetahui bahwa pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu berbeda. Jadi pengetahuan adalah sesuatu yang kita ketahui, sedangkan ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang ingin kita ketahui melalui proses sampai menjadi ilmu. Dan setelah itu dilakukan presentasi di setiap pertemuan dengan tema yang ditentukan. Yang pertama, pengertian ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, telaah ontologi tentang Tuhan, manusia, alam semesta, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang ketiga, etika keilmuan perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang keempat, tinjauan filosofis tujuan pendidikan Islam. Yang kelima, tinjauan filosofis tentang pendidik. Yang keenam, tinjauan filosofis tentang peserta didik. Yang ketujuh, tinjauan filosofis tentang kurikulum pendidikan Islam. Yang kedelapan, tinjauan filosofis tentang pendekatan dan metode pendidikan Islam. Yang kesembilan, pendidikan Islam sebagai suatu sistem. Yang kesepuluh, konsep filosofis tentang evaluasi dalam pendidikan Islam. Yang ke-11, alat atau media pendidikan Islam. Yang ke-12, perbedaan pendidikan Islam dan pendidikan Barat dari sudut pandang metode keilmuan. Yang ke-13, pemikiran tokoh pendidikan Islam Indonesia. Dan yang ke-14, pemikiran tokoh pendidikan Islam non-Indonesia. Dari banyaknya materi yang telah dibahas, ternyata banyak aliran-aliran yang mendasari pola pikir manusia. Dari banyaknya pemikiran para ahli ini, ada yang berpengaruh bagi pendidikan. Filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumber atau berlandaskan dengan ajaran-ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis. Peran filsafat pendidikan Islam sangat penting dalam mengembangkan pendidikan Islam, yaitu untuk memberikan alternatif pemecahan berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh pendidikan Islam dan memberikan pandangan tertentu tentang manusia sebagai objek pendidik dan kemampuan Muslim untuk dapat dibina, dikembangkan, dan dibimbing. Pendidikan Islam ideal adalah pendidikan yang membentuk manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menggunakan logikanya secara baik, serta dapat berinteraksi sosial dengan baik dan memiliki sifat bertanggung jawab. Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan upaya dalam mewujudkan atau merealisasikan semangat hidup yang dijiwai oleh nilai Islam dan digunakan sebagai pedoman hidup manusia. Tujuan pengajaran pendidikan Islam adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejalan dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu membina manusia secara pribadi atau kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya, dan untuk memakmurkan atau membangun bumi sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaannya melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Islam mengakui bahwa ilmu hanya milik Allah. Sekuat apapun manusia tidak akan mampu untuk meraihnya. Lalu, apakah manusia harus lepas tangan begitu saja? Maka manusia harus berusaha mencari ilmu, karena biasanya proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi dalam pandangan Islam,
Ilmu pada hakikatnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan konsep yang berkembang di Barat. Mereka mengakui bahwa ilmu hanya akan bisa diusahakan melalui akal dan panca indera semata. Selagi manusia mau berusaha menggunakan akalnya, maka mereka akan mendapatkan ilmu. Pendidikan Islam masa kini harus memiliki target dalam meningkatkan mutu kurikulum pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, sehingga memberikan makna yang berarti bagi bekal kehidupan murid di masa depan, baik yang berkenaan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, budi pekerti, kecakapan hidup dan jiwa entrepreneur, iptek olahraga dan seni lingkungan hidup, serta aspek-aspek pembentuk karakter kehidupan bangsa dan bernegara lainnya. Orientasi pendidikan Islam perlu diubah dari yang semula berorientasi kepada kehidupan ukhrawi menjadi dunia ukhrawi secara bersamaan. Perkembangan pendidikan dinamikanya menarik untuk dicermati, karena pendidikan dituntut supaya memberikan yang terbaik untuk melahirkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menciptakan generasi yang memiliki kekuatan baik dalam keimanan maupun penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Problematika yang dihadapi pendidikan Islam masa kini diantaranya adalah hancurnya pilar-pilar pendidikan karakter eksistensi lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah yang harus bisa mengembangkan kurikulumnya agar sesuai dengan tuntunan zaman dan lain sebagainya. Dalam menjawab problematika dan tantangan yang dihadapi pendidikan Islam, maka ada beberapa solusi alternatif yang bisa dilakukan, antara lain, paradigma baru pendidikan Islam harus didasarkan pada filsafat teosentris dan antroposentrial. Sekaligus pendidikan Islam mampu membangun keilmuan dan kemajuan pendidikan yang integratif antara nilai spiritual, moral, material bagi kehidupan manusia, dan pendidikan Islam harus lebih menekankan pada struktur yang lebih fleksibel, memperlakukan peserta didik sebagai individu yang selalu berkembang dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.